Salam semangat. Kali ini kita akan membahas mulai dari diri di modul 1.2 masih bersama saya Desa Puturia Asparini SPD CGP angkatan 7. Kita mulai dari diagram trapesium usia. Saya lulus sarjana pada usia 24 tahun dan sekarang saya sedang berusia 36 tahun dan saya akan pensiun pada usia 60 tahun. Kemudian ada peristiwa bernuansa positif yang sangat bermakna bagi saya yang terjadi pada saat saya berusia 17 tahun dan ada peristiwa bernuansa negatif yang saya alami pada saat saya berusia 9 tahun. Adapun selisih usia yang saya alami pada saat peristiwa nuansa negatif terjadi pada saya adalah 27 tahun. Kemudian peristiwa nuansa positif yang saya alami adalah selisihnya 19 tahun. Tugas 1, refleksi. Refleksi 1, peristiwa negatif yang saya alami terjadi pada saat saya berusia 9 tahun dan saya duduk di kelas 3 SD. Pada awal tahun pelajaran baru, ketika baru sebagai anak kelas 3, saya belum memiliki motivasi untuk belajar dengan keras. Tetapi kemudian pada semester berikutnya atau triwulan berikutnya saya menemukan motivasi untuk belajar sehingga saya belajar dengan keras dan pada akhirnya mendapatkan nilai yang lebih baik dibandingkan teman-teman sekelas saya. Tetapi guru yang mengajar di kelas 3 tetap memberi saya nilai rapot yang lebih kecil daripada beberapa teman lain yang sudah mendapatkan juara kelas di tahun-tahun sebelumnya. Kemudian, peristiwa positif yang saya alami adalah ketika saya mengikuti jalur masuk sebuah universitas negeri dengan menggunakan nilai rapot dan saya sangat bersyukur saya lulus ke jurusan yang saya inginkan. Refleksi kedua, yang terlibat dalam peristiwa bernuansa negatif yang saya alami adalah guru yang mengajar saya di kelas 3 dan teman-teman sekelas saya. Yang terlibat dalam peristiwa bernuansa positif yang saya alami adalah guru saya di masa SMA, orang tua, dan teman-teman saya. Refleksi ketiga, dampak emosi yang saya alami saat terjadinya peristiwa bernuansa negatif yang saya alami adalah perasaan jengkel, sedih, dan kecewa. Dampak emosi yang saya alami saat terjadinya peristiwa bernuansa positif adalah munculnya rasa percaya, optimis, dan gembira. Refleksi keempat, momen dari peristiwa negatif yang saya alami masih saya ingat karena memberikan saya perasaan jengkel, kecewa, sedih, dan karena saya merasa kerja keras saya sia-sia. Kemudian teman-teman juga ada yang mengejek saya karena dengan nilai ulangan dan tugas yang lebih besar, tetapi saya mendapatkan nilai rapot yang lebih kecil. Kemudian momen dari peristiwa positif yang saya alami adalah satu hal terbaik yang saya alami. Saya menjadi percaya kembali bahwa usia tidak akan mengkhianati hasil kerja keras guru dan orang tua saya yang selalu mendukung dan memotivasi saya untuk menjadi lebih baik, menjadi kekuatan untuk saya. Demikian juga dukungan dari teman-teman saya yang selalu memberikan semangat pada saat saya belajar adalah hal yang sangat berarti bagi saya. Refleksi kelima, pelajaran hidup yang saya peroleh adalah bahwa seorang guru akan menjadi tauladan bagi muridnya. Sikap seorang guru sangat berpengaruh terhadap peserta didik atau murid. Sikap guru yang adil, optimis, dan selalu memberi dorongan dan motivasi yang baik kepada murid akan memberikan dampak positif untuk murid sampai di masa depan. Refleksi keenam, nilai yang saya yakini adalah guru memiliki peran sebagai tauladan, penuntun, dan pendorong untuk murid agar murid memiliki pengalaman belajar yang bermakna. Tugas 2. Nilai dan peran guru penggerak.
Nilai dari diri saya yang membantu saya menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas di sekolah saya adalah saya memiliki rasa ingin tahu yang tinggi sehingga saya akan belajar tentang banyak hal-hal baru. Kemudian saya senang melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat dalam berbagai kegiatan termasuk pembelajaran. Saya mau menerima masukan, pendapat, dan saran. Saya suka melakukan komunikasi sehingga saya komunikatif dan dapat memberikan perhatian kepada murid sehingga mempermudah dalam menciptakan suasana yang menyenangkan. Kemudian saya mampu memberikan rasa nyaman dan aman kepada murid. Kedua, peran yang selama ini saya mainkan dalam menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya. Sebagai guru, saya berperan menuntun murid terlebih dahulu mencari bagaimana karakter murid, lingkungan murid, kemampuan murid, dan gaya belajar murid. Kemudian sebagai guru saya berperan sebagai tauladan, pemberi semangat dan pendorong murid agar mampu mengembangkan potensinya secara maksimal. Sebagai guru saya berperan sebagai teman bagi murid agar mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan berpusat pada anak atau murid. Saya memberikan pengalaman dalam mengajar dengan rekan-rekan sejawat dan komunitas sekolah saya dengan cara saling berbagi. Saya berdiskusi dan berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat dan komunitas sekolah saya jika saya memiliki pengetahuan baru. Demikian pembahasan saya. Terima kasih dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.